Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arifatul Khairi Fauzi. Saya dari kelas A26, nomor induk mahasiswa 22811313777. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait literasi digital kitab kuning. Apa yang dimaksud dengan literasi digital kitab kuning? Literasi digital kitab kuning merupakan pengembangan kemampuan literasi digital dalam pembelajaran kitab kuning yang melalui penggunaan teknologi digital. Literasi digital biasanya diterapkan dalam pembelajaran kitab kuning di berbagai institusi, seperti halnya di pesantren dan di ma'had atau pondok. Pengembangan literasi digital tidak hanya terjadi dalam pendidikan formal, tetapi juga terjadi pada pendidikan non-formal, seperti halnya di pesantren. Sejarah literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning memiliki sejarah yang melibatkan perkembangan kemampuan literasi digital dalam pembelajaran kitab kuning, yaitu melalui penerapan teknologi digital. Literasi digital kitab kuning juga mencakup upaya untuk mendigitalkan dan melestarikan warisan intelektual Islam yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Adapun tujuan belajar literasi digital kitab kuning, tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi digital dalam mempelajari kitab kuning. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital siswa dalam konteks pembelajaran kitab kuning di institusi seperti halnya pondok pesantren dan juga ma'had. Bagaimana proses perjalanan dari pesan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu? Pesan tersebut mengajarkan bahwa pentingnya untuk mengenal diri sendiri agar seseorang juga dapat mengenal Tuhannya. Proses perjalanan dari pesan ini melibatkan pemahaman diri yang mendalam, refleksi, dan juga introspeksi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan tentang Sang Pencipta. Yang ada dalam diri manusia yaitu potensi, kelemahan, emosi, pemikiran, keinginan, dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang. Seseorang perlu mengenali dan memahami aspek-aspek tersebut secara mendalam untuk dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Yang harus dikenali dalam diri manusia yaitu kesadaran akan tujuan hidup, nilai-nilai moral, kekuatan, dan juga kelemahan pribadi, emosi, motivasi, serta hubungan dengan sesama dan Sang Pencipta. Dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat memperbaiki kelemahan dan juga memperkuat kekuatan dan mengarahkan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh. Selanjutnya, bagaimana proses perjalanan iman, ihsan, Islam sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Proses perjalanan iman, Islam, dan ihsan merupakan konsep penting dalam Islam yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengembangan spiritualitas dan kehidupan bersama. Konsep ini juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk peradaban manusia yang berkualitas dan juga bermartabat. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan, masyarakat dapat membentuk fondasi yang kokoh berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Hal ini dapat menghasilkan masyarakat yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan saling bekerja sama untuk menciptakan peradaban yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses perjalanan melalui tahapan iman, Islam, dan ihsan memiliki potensi besar untuk membentuk peradaban manusia yang berkualitas dan juga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Yang pertama yaitu ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melaksanakan sholat secara konsisten, kita akan memperkokoh hubungan spiritual kita dengan Tuhan yang menciptakan kita dan juga meningkatkan kesadaran akan keberadaan Tuhan. Yang kedua yaitu dengan pembersihan jiwa.
Sholat juga berperan penting dalam membersihkan jiwa seseorang dari sifat-sifat negatif seperti halnya kedengkian, iri hati, dan juga kebencian. Yang ketiga yaitu penguatan moral. Dengan melaksanakan sholat secara rutin, kita akan terbiasa dengan disiplin dan juga ketaatan, yang mana dapat membentuk karakter yang kuat dan juga menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sebagai pengingat akan adanya akhirat. Dengan sadar akan adanya akhirat dan tanggung jawab, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam menindakkan dan dalam bertindak dan bersikap. Serta kita selalu berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak disenangi Allah. Untuk selanjutnya yaitu apa pengertian dari adab dan akhlak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah sebagai contoh teladan dalam menjalankan akhlak yang mulia. Sehingga umat Islam diharapkan untuk mencontoh dan menyempurnakan akhlak beliau sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Akhlak merujuk pada perilaku atau tingkah laku seseorang yang mencerminkan kepribadian dan juga moralitas. Akhlak mencakup sifat-sifat mulia yaitu kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kebaikan, dan juga keadilan. Adab. Adab mengacu pada tata krama atau etika dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dalam konteks sosial maupun dalam agama. Adab mencakup norma-norma perilaku yang harus diikuti dalam berbagai situasi, seperti halnya sopan santun, menghormati orang lain, menjaga ucapan, dan juga perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Adab juga melibatkan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, orang tua, guru, dan sesama manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.